Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aujaba 'alaina al-i'tisam bihablihil matin wa hathana 'ala an nusyarikan nas bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa bil akhlaqil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khaira walidi wa maulud wa sa'idi wa mas'ud wa ala alihi khairi mab'uth wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita. Kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam. Umur kita diperpanjang, sehingga sekali lagi untuk tahun ini kita sebagai umat Islam dapat menjalankan kewajiban kita kepada Allah berupa sholat, berupa puasa bulan Ramadan. Saat ini kita diberi nikmat kesehatan sehingga dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa salat Jumat. Semoga dengan banyaknya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kemudahan untuk menjalankan ibadah kepada Allah, baik ibadah mahdha maupun ghairu mahdha, keluar dari bulan Ramadan ini la'allakum tattaqun, mendapat predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam hendaknya tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam salah satu hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala dawuh melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni a'taitu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuraini kaila yadurruhum dhulmani. Allah Subhanahu wa ta'ala, saya memberi dua cahaya, saya memberi umat Muhammad dua cahaya supaya tidak menyesatkan mereka dua kegelapan. Man nuraini, nurul Ramadan wa nurul Quran. Wa ma dzulmani, dan apa dua kegelapan itu? Dzulmatul qabri wa dzulmatu yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah salah satu dari dua cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bulan Ramadan di sisi Allah, wabil khusus di sisi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah salah satu bulan yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan miliknya umat Islam. Rasulullah dawuh di salah satu hadis, Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadhana syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Maka sudah selayaknya kita sebagai pemilik bulan Ramadan untuk memuliakan bulan Ramadan dengan cara mengisi beribadah, baik ibadah mahdha maupun ghairu mahdha, dengan sebaik-baiknya, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Dalam sejarah umat Islam banyak sekali peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan.
Quran pertama kali turun dari sisi Allah ke Baitul Izzah, langit tingkat pertama, terjadi dalam bulan Ramadan. Perang Badar menegakkan kebenaran juga terjadi pada 17 Ramadan. Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah juga terjadi di bulan Ramadan. Maka sudah selayaknya bulan Ramadan ini kita bedakan dengan bulan-bulan lain dengan menambah ibadah kita, baik mahdho maupun ghair mahdho, secara kuantitas maupun kualitas. Di bulan Ramadan juga terjadi peristiwa yang sangat besar, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran pertama kali. Di bulan Ramadan juga kita sebagian besar umat Islam meyakini ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nurul Quran. Allah memberi Al-Quran kita sebagai cahaya, sebagai petunjuk, sebagai guidance, untuk menunjukkan kita supaya kita tidak salah jalan, tersesat. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar. Semakin bertambah ilmu pengetahuan, semakin maju zaman, ternyata semakin banyak membuktikan tentang kebenaran, kehebatan Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa ma dzulmani. Apa dua kegelapan itu? Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut menuliskan dzulmatul qabri wa dzulmatu yaumil qiyamah. Dua kegelapan agar kita tidak tersesat, agar tidak membahayakan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kematian, alam kubur. Ketika Sayyidina Utsman melewati pekuburan, beliau senantiasa menangis. Maka ditegur oleh sahabat, ma yabkika ya khalifah, apa yang membuat engkau menangis wahai khalifah? Khalifah Utsman berkata, kuburan senantiasa mengingatkan aku. Sebab di dalam kuburan itulah kalau orang senang, maka dia akan senang terus. Tapi kalau orang masuk ke kuburan, dia diazab oleh Allah, maka azabnya akan dia rasakan sampai hari kiamat terjadi, bahkan selanjutnya. Kalau orang disiksa di neraka, maka banyak sekali teman. Tapi kalau orang disiksa di kuburan, maka dia merasakan siksaan itu sendiri. Alangkah pedihnya siksa di dalam kuburan. Kematian senantiasa mengajarkan kepada kita bahwasanya orang mati tidak tahu kapan waktunya. Ada yang belum dilahirkan sudah datang kematian. Ada yang bayi, ada yang remaja, bahkan sampai tua. Kematian mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika orang mati tidak meninggalkan satu apapun. Kematian juga mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau kita mencintai satu barang, amanah Allah Subhanahu wa taala, baik istri, anak, harta benda dan lain sebagainya, pasti apa yang kita senangi di dunia tersebut tidak akan menyertai kita di dalam kuburan, kecuali amal soleh kita sendiri-sendiri. Kegelapan yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu dzulmatu yaumil qiyamah, kegelapan hari kiamat. Ketika hari kiamat datang, semua mati. Ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah di dalam Al-Quran berfirman, limanil mulkul yauma, wahai makhlukku, wahai hambaku,
Punya siapa kerajaan hari ini? Tidak ada seorang pun yang menjawab ketika itu. Maka dijawab sendiri oleh Allah di dalam Al-Quran, lillahil wahidil qahar. Punyaku, punya Allah yang maha tunggal. Maka mari ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi melalui hikmah bulan Ramadan ini, mari kita anggap ini adalah bulan Ramadan terakhir bagi kita. Karena sesungguhnya kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa menjalani puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah milik kita. Maka sudah selayaknya, sewajibnya agar kita mengisi bulan-bulan Ramadan ini melebihi daripada ibadah-ibadah kita di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat, bulan maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan pembebasan dari api neraka. Itqu raqabatin minan nar. Maka sekali lagi mari kita tata niat kita. Mumpung di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, yang kalau kita rasakan ada suasana lain, ada milieu yang lain yang tidak sama dengan di luar bulan Ramadan. Maka mari kita tata niat kita, moga-moga sebagai pemilik bulan Ramadan, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita dapat mengisi bulan Ramadan ini. Kita tingkatkan ibadah kita, kita tingkatkan sedekah kita tingkatkan doa-doa kita yang baik, dan kita senantiasa memohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan semua ibadah yang kita lakukan, la'allakum tattaqun, kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim wa taqabbala minna wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.